tumbuhan kayak begini, kalau orang bilang dokter herbal tuh kerjanya lama, iya kalau ente masih nyampah. Baik, saya jelaskan begini. Kunyit, ini satu kunyit. Kalau teman-teman baca risetnya, kunyit itu banyak kali risetnya. Oke? Nah, apa ceritanya Bapak sekalian? Ceritanya begini. Dalam kunyit ini ada anti penuaan. Dia punya booster hormon buat laki-laki. Dalam kunyit ya. Dia punya anti kanker. Dia punya pembersih darah. Dia punya anti demam. Satu kunyit. Tapi kandungan mereka sedikit. Sedikit. 0,0 sekian gitu. Sedikit lah bahasa kita. Lalu oleh manusia dilihat senyawa anti kanker yang ada pada kunyit ini, atau mungkin senyawa yang berperan sebagai anti nyeri pada kunyit, misalkan ya, ini ala-ala saya saja, misalkan senyawa itu jenisnya A1B1 misalkan. Dalam kunyit tadi dia sedikit, tapi dia punya teman. Sama mereka dilihat bahannya, dilihat rumus molekulnya, dibikin sintetiknya, digandakan dosisnya, maka jadilah paracetamol. Paham? Jadilah paracetamol. Tapi menariknya apa? Menariknya ketika kita bicara A1B1 pada kunyit ini, dia punya temannya yang lain. Ada enzimnya, ada vitaminnya, ada mineralnya pada kunyit tadi, dan jangan dipisahkan. Ketika dia dipisahkan, diambil sendirian, maka dia terasing. Maka ketika paracetamol dimakan, muncullah efek samping. Jadi kalau Anda sudah relatif badannya bersih, tidak banyak nyampah-nyampah lagi, sebenarnya ketika pusing, Anda minum kunyit atau Anda minum jahe atau kunyit, pusingnya bisa hilang. Kenapa? Ketika mereka masuk, tubuhnya tidak bersih, maka dia bersih-bersih dulu, patroli dulu gitu loh. Maka saya katakan, kalau bisa, bukan kalau bisa, coba jangan sering-sering cheating. Sering-sering berdekatan dengan mereka-mereka ini teman sekalian. Supaya apa? Supaya badannya relatif bersih, dan ketika sakit muncul, Anda tidak perlu banyak obat-obat, Anda cukup ketemu sama mereka aja. Kenapa perlu garam? Teori terbarunya, nanti kalau yang teman-teman buka IG atau punya IG, coba cari hashtag namanya SaltFix. SaltFix itu The Saltfix atau Saltfix, SALTFIX. Jadi ternyata negara-negara yang tinggi konsumsi garamnya di dunia, justru malah mereka punya angka penyakit jantung yang rendah. Ternyata selama ini informasi tentang kurangi garam itu bukan hanya berlaku pada garam-garam yang direfinasi. Ya, garam-garam di sana itu garam-garam dapur gitu kan, yang putih, nggak menggumpal ya. Tapi kalau garam-garam yang masih real kayak begini, ya garam Himalaya atau mungkin sea salt, di online banyak yang jual tuh sea salt, garam laut, Indonesia juga banyak sebenarnya. Itu justru malah dia sangat bermanfaat untuk jantung, bahkan disebutkan di situ dia bisa unlock, dia bisa unlock itu membuka kunci banyak reaksi metabolisme tubuh kita. Itu dahsyatnya garam. Ya. Saya belum tahu apakah itu hadis atau bukan yang mengatakan Nabi kalau mau makan celup garam, nanti coba dilihat. Tapi memang secara kemanfaatan itu bermanfaat banget kalau Anda ya termasuk lagi lemes-lemes makan garam. Tapi garamnya bukan garam dapur ya. Garam kayak beginian. Ya, sea salt atau him salt kayak begini.